Saya kira Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia gitu kan. Tetapi ada juga riset-riset yang menunjukkan bahwa sebenarnya kerentanan mental di kalangan remaja di Indonesia itu tinggi sekali. 40% dari para remaja itu menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental. Bertemu dengan orang yang berbeda agama, itu ada kekhawatiran kemudian melemah imannya gitu kan. Kadang-kadang saya berpikir selemah itukah imannya gitu kan. Bahkan pendidikan agama pun itu kalau tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat itu juga bisa menimbulkan trauma. Pendidikan agamanya hanya pendidikan agama Islam, sedangkan siswanya ini bukan cuma dari Islam gitu. Kekhawatiran Kementerian Pendidikan itu adalah soal apa yang disebut sebagai dosa pendidikan. Dan salah satu dari dosa pendidikan itu adalah intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di podcast Teman Ngopi yang diproduksi oleh Jaringan Gus Durian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Ahnaf. Biasanya kita manggilnya di Gus Durian tuh Mas Iqbal ya. Mas Iqbal aja. Mas Iqbal aja. Kalau Pak Iqbal nanti kalau di UGM mungkin ya kita manggilnya Pak Iqbal gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini udah tahu Mas Iqbal ini aktif sebagai dosen di CRCS UGM dan juga sebagai ini ya Mas ya, pembina di pesantren Bumi Cendekia. Ya. Oke. Ya. Begitulah kurang lebih ya, semacam pengurus lah itu kan. Kayak panitia gitu mungkin ya. Pokoknya udah nggak diragukan lagi lah sepak terjangnya Mas Iqbal ini di dunia pendidikan gitu ya. Nah, Mas Iqbal, sebenarnya podcast ini itu bagian dari kampanye Indonesia Rumah Bersama yang sedang digarap oleh teman-teman di Jaringan Gus Durian, Mas. Nah, hari ini kita pengen ngajak Mas Iqbal buat ngobrol panjang tentang pendidikan agama dan toleransi. Kita mulai dari mana ini? Tadi katanya bicara soal apa itu? Berat itu, toleransi dan pendidikan agama. Pendidikan agama dan toleransi. Iya nih, kita dikasih temanya lumayan berat, tapi sebenarnya tema ini sangat dekat dengan masyarakat kita ya Mas ya. Karena yang namanya masyarakat ini kan butuh nih pendidikan agama gitu. Dan apalagi Indonesia konteksnya kan penuh dengan keberagaman. Keberagaman agama ada, keberagaman budaya juga ada gitu. Mungkin kita bisa mulai dari ini, Mas. Saya mau bertanya nih sama Mas Iqbal. Pertanyaannya sebenarnya nggak serius-serius banget sih, Mas. Jangan serius-serius. Iya. Nah, sebenarnya pendidikan agama itu seberapa penting sih, Mas, untuk masyarakat kita yang memang punya latar belakang tadi ya, bermacam-macam budaya dan juga agama, Mas. Oke, Mbak, terima kasih sebelumnya. Saya senang sekali ya bisa diajak ngopi siang hari ini. Nah, pertanyaan terkait dengan penting nggak sih pendidikan agama itu? Wah, ini pertanyaan yang saya nggak tahu. Ini kira-kira masih masih dianggap penting atau tidak? Kayaknya kalau di Indonesia orang tidak lagi bertanya pendidikan agama itu penting atau tidak. Karena secara umum kan masyarakat kita kan sudah melihat agama itu penting ya. Jadi kita hidup dalam realitas masyarakat yang memang agama itu penting di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari ini tapi juga dalam sejarah kita sebagai bangsa Indonesia itu kan agama itu satu komponen penting gitu ya. Nah, karena itu saya kira tentu saja pendidikan agama itu satu bagian penting dari kehidupan kita. Tinggal pertanyaannya kan kemudian mau kita arahkan seperti apa pendidikan agama itu. Pendidikan agama seperti apa yang kira-kira kita butuhkan hari ini. Karena kehidupan kita kan nggak bisa kita lepaskan gitu dari kehidupan beragama. Agama itu tidak hanya masalah agama, tapi juga masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, masalah luas banget ya Mas ya. Luas banget gitu kan. Yang belum menikah nanti pasti ada hubungannya dengan agama juga gitu kan. Saya berarti dong Mas. Harus belajar soal itu juga kan. Harus memahami juga berarti ya Mas ya. Jadi tidak harus berkaitan dengan Kementerian Agama, tapi agama itu berkaitan dengan banyak sekali sektor kehidupan kita. Karena itu sebenarnya kebutuhan untuk literasi agama itu
tinggi sekali di Indonesia. Nah, saya kira pertanyaannya ini bagaimana kemudian gagasan kita, praktek kita tentang pendidikan agama ini kita arahkan gitu, saya kira, Mbak. Ya. Kalau misalkan melihat ini, Mas, yang sekarang ini sedang berjalan gitu. Sebenarnya kan bicara soal pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal ya, Mas ya. Pendidikan itu kan luas banget ya. Kita bisa memaknai pendidikan ya secara formal yang memang berjenjang dari sekolah dasar, menengah, atas sampai ke perguruan tinggi gitu. Tapi kan juga ada ruang-ruang lain untuk kita ini belajar gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat nih dari pendidikan formalnya nih yang ada di Indonesia gitu. Agama itu kan menjadi bagian dari pendidikan di dalam pendidikan formal itu gitu. Ini kan cukup berbeda ya sama di luar negeri misalnya gitu. Di Jepang, di bagian Eropa itu kan agama tidak masuk ke dalam kurikulumnya gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi itunya gimana, Mas? Sebenarnya tadi kalau kita bicara soal luar negeri ya, soal luar negeri, saya kira karena ini saya juga salah satu kegiatan saya itu sehari-hari juga melakukan penelitian. Jadi saya tak ngutip satu temuan penelitian itu yang menurut saya sangat menarik itu adalah dalam kajian tentang kesehatan, terutama kesehatan mental. Itu sekarang ini ada satu temuan yang cukup mapan di kalangan peneliti yang menemukan korelasi yang positif antara religiositas dan kekuatan mental seseorang. Jadi termasuk temuan riset ini yang ditemukan di konteks kehidupan masyarakat Barat yang kita tahu seperti yang tadi Mbak Ubay katakan bahwa di masyarakat Barat memang pendidikan agama itu tidak wajib seperti di Indonesia. Tetapi dari konteks itulah kemudian orang menemukan fakta bahwa ada perbedaan orang dengan tingkat religiositas tertentu dengan orang yang tidak dengan religiositas tertentu. Dan temuan yang menurut saya penting dan itu menggarisbawahi pertanyaan pertama tadi ya, kenapa penting? Pentingnya apa? Itu kan juga, jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu tapi hanya melakukan saja, tapi sebenarnya kita melakukan itu untuk apa gitu kan. Nah, itu yang saya kira di antara yang membuat kita merasa bahwa pendidikan agama ini satu hal yang penting itu karena pendidikan agama itu memberikan fondasi karakter, kekuatan mental gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita bicara soal anak muda ini kan. Ini seringkali kita menggunakan istilah generasi Z atau generasi apa itu. Kalau saya itu kayaknya generasi gitu. Baby boomer atau apa gitu ya. gitu ya. Nah, itu ada karakter-karakter tertentu dengan anak muda sekarang yang menurut saya itu semakin menggarisbawahi pentingnya resiliensi, ketahanan mental. Dalam salah satu sumbernya adalah menurut saya adalah karakter keagamaan, religiositas tadi itu. Jadi menurut penelitian itu ini ya Mas, semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka kesehatan mental dia itu juga semakin baik. Semakin baik. Itu sebenarnya menarik ya Mas ya, karena berdasarkan beberapa hasil temuan itu kan juga banyak tingkat bunuh diri seseorang misalkan itu di luar negeri itu cukup tinggi, kemudian juga tingkat stres itu juga cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di Indonesia situasi itu kan sebenarnya juga ada ya Mas ya. Tapi apa yang membedakan Mas? Nah ini yang menarik menurut saya. Sebenarnya kan secara umum temuan-temuan yang mapan itu mengatakan ada korelasi positif antara tingkat religiositas seseorang, dan saya kira orang bisa religius karena dia ada pendidikan agama kan, dengan ketahanan mental, kekuatan mental dia, bagaimana dia menghadapi masa sulit gitu kan, bagaimana dia menghadapi stres, depresi dan lain-lain. Tetapi kemudian ada pertanyaan, ini masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sangat religius secara umum. Saya kira Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia gitu kan. Tetapi ada juga riset-riset yang menunjukkan bahwa sebenarnya kerentanan mental di kalangan remaja di Indonesia itu tinggi sekali. Saya pernah membaca sebuah data yang publis di Fakultas Kesehatan UGM dan diterbitkan di Kompas kalau nggak salah 40% dari para remaja itu menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental, kurang lebih seperti itu. Artinya sebagian besar dari mereka ini kan juga pasti mengalami pendidikan agama dong. Saya kira sebagian besar penduduk Indonesia itu pernah mengambil kelas agama.
Karena itu wajib kan. Iya, dan itu kan memang terintegrasi dalam kurikulum sekolah ya. Itu, jadi. Tetapi kan apakah itu berpengaruh terhadap karakter keagamaan mereka, kekuatan mental kita, itu saya kira yang menjadi pertanyaan pentingnya hari ini itu kan. Termasuk apakah orang-orang ketika dia mempunyai persoalan itu, apakah dia menjadikan agama itu sebagai tempat kembali. Itu juga penting. Nah, saya pernah membaca penelitian di tempat lain gitu ya, itu juga ternyata temuannya menunjukkan bahwa tidak semua orang ketika punya masalah itu mencari guru agama sebagai tempat untuk mengatasi masalahnya. Nah itu yang saya kira menjadi PR itu kan. Kita di pendidikan agama ini diwajibkan, terintegrasi dalam kurikulum, tidak hanya secara formal tapi juga secara informal, tetapi juga pertanyaannya adalah apakah pendidikan agama itu membentuk karakter yang kita butuhkan saat ini di kalangan anak muda. Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab itu. Betul. Karena bertahun-tahun pendidikan agama itu kan selalu ada di sekolah gitu. Betul. Mulai dari bahkan di jenjang perguruan tinggi pun kita juga dikasih pendidikan agama. Betul. Gitu. Nah, Mas Iqbal, kalau misalkan kita melihat nih di kurikulum sekolah kita, gitu kan. Sejauh mana sih kurikulum ini bisa mengajarkan nilai-nilai toleransi dan punya pengaruh gitu. Selama ini sebenarnya pengalaman sih ya, pengalaman saya pernah mendapatkan pendidikan agama di sekolah dasar, kemudian di SMP, SMA gitu, bahkan di perkuliahan itu sebenarnya kita kan dikasih tahu ya. Kita harus berakhlak yang baik, kita harus punya sopan santun, kita kan dikasih tahu. Tapi ternyata kan dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak semuanya ini punya pengaruh nih yang baik gitu. Apalagi ini sedikit cerita Mas Iqbal. Di daerah saya itu sedang ada situasi yang cukup menggemparkan. Oke, apa itu? Jadi kebetulan saya punya beberapa kenalan yang memang mereka jadi guru di sekolah dasar. Nah, beberapa siswanya itu sekarang sedang terlibat kelompok anak pang. Jadi ada satu anak yang kemarin sempat diceritakan ke saya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dia itu sebenarnya baik, karakternya baik, tingkah lakunya sopan, begitu. Dan di semester 2, ketika kelas 6, dia masuk tuh ke kelompok anak pang, gitu. Nah, akhirnya dia nggak mau sekolah, kemudian akhirnya di 2 hari yang lalu kayaknya saya ditelepon untuk dimintai masukan ceritanya. Padahal saya sebenarnya juga bingung gitu pas dimintain masukan. Udah kayak konsultan ini berarti ya. Jadi ditanyain, enaknya gimana ya, diluluskan apa enggak ya. Sedangkan posisinya di semester 2 itu sudah tidak mau sekolah, tidak ikut ujian, dan udah jadi sebagai guru itu sudah datang ke orang tua, sudah mengusahakan usaha-usaha untuk ayo kembali lagi gitu. Ini bukan berarti menganggap semua anak pang itu tidak baik ya, tapi artinya ada sesuatu nih yang terjadi gitu. Nah, kalau misalkan kita kembali nih ke yang tadi Mas Iqbal jelaskan ya soal pendidikan karakter dan pengaruhnya kepada orang-orang yang menerima. Nah, ini kan sebenarnya menarik sekali ya Mas, bisa dilihat dari itu. Nah, kemudian ketika kita tarik itu kepada kurikulum di sekolah, seberapa berpengaruh sih kurikulum kita untuk mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai toleransi, Mas? Ya, ceritanya tadi menarik ya menurut saya. Dan itu kan cerita yang saya kira bukan sesuatu yang baru sama sekali gitu kan. Kalau ada anak awalnya sekolah, terus dia nggak mau sekolah lagi, berarti ada pertanyaan di situ kan. Ada apa kan ada gitu pertanyaan, ya. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya membebankan pertanyaan itu kepada sekolah saja atau kepada pendidikan agama saja gitu kan. Tetapi karena di dalam pendidikan agama itu sendiri kan juga banyak lapis-lapisnya, banyak dimensi-dimensinya gitu kan. Nah, bicara soal pendidikan agama itu kan bicara soal tidak hanya soal internalisasi nilai, tidak hanya bicara soal salah benar, tapi bicara soal baik dan buruk, bicara soal apa yang pantas dan tidak pantas. Nah, menurut saya problem kita dan terutama di kurikulum pendidikan kita itu saya kira
aspek penekanan aspek kognisi pengetahuannya itu masih sangat tinggi. Sehingga bagaimana pendidikan yang dikontekstualisasikan di dalam pengalaman itu yang menurut saya mungkin porsinya perlu lebih besar. Karena yang namanya perilaku itu kan itu soal pengalaman hidup. Iya. Gitu kan. Kalau ya walaupun bukan berarti bahwa internalisasi nilai itu tidak penting gitu kan, pengetahuan bahwa ini boleh tidak boleh secara agama gitu kan, itu penting pengetahuan itu, tetapi pengalaman hidup secara langsung itu membentuk karakter di situ. Nah, saya kira kalau kita bicara kepada tantangan dunia pendidikan kita, itu adalah bagaimana pendidikan yang memang memberikan pengalaman hidup, terutama kita bicara soal toleransi ya. Toleransi itu kalau nggak sampai kita kecentok bertemu betul dengan orang yang berbeda, itu kadang-kadang kita nggak notice ya. Nggak menyadari bahwa yang kita lakukan itu nggak respectful, bahwa yang kita lakukan itu kurang menghargai gitu kan, tidak sensitif. Dan sensitivitas itu kan sesuatu yang terbangun dari pengalaman. Nah, sementara seringkali kita bicara soal ini, kadang-kadang pendidikan agama itu kadang-kadang malah membatasi itu, membatasi ini nggak boleh, itu nggak boleh, bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan tidak boleh, bahkan kemudian penekanannya pada aspek benar salah gitu kan. Nah, ini yang menurut saya perlu diberikan muatan-muatan yang berbeda ya di dalam kurikulum pendidikan agama kita, sehingga anak-anak kita itu yang ke depan semakin tidak terhindarkan, mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Di lingkungannya itu sudah berbeda. Ada anak satu gang itu sudah beda keyakinan gitu kan. Tapi kalau kemudian di sekolah diajarkan tidak boleh berteman, ya itu kan problem di situ gitu. Apalagi di era sekarang ya Mas ya. Kita ketemu sama orang nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, dan itu lebih lebih luas dan lebih beragam lagi kan. Gitu. Tapi kalau bicara soal tantangan, tadi kan Mas Iqbal sempat meng-highlight soal tantangan kita ya. Gitu. Apakah ada Mas tantangan yang benar-benar ini menjadi tantangan utama nih? Kalau tadi kan dari sisi kita melihat dari sisi isi konten bahwa ternyata pendidikan kita masih sangat terfokus nih untuk membicarakan soal kognitifnya aja, ya kan, soal internalisasi nilainya. Tapi apa kabar nih sama afektifnya dengan psikomotoriknya dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu menjadi tantangan utama kita, atau menurut Mas Iqbal masih ada nih tantangan-tantangan utama yang mungkin kebanyakan dari kita belum menganggap itu sebuah tantangan gitu Mas? Ada nggak Mas? Ya, sebenarnya ini ya, pendidikan itu kadang-kadang juga ada keterbatasannya gitu kan. Nah, saya juga ada kekhawatiran sebenarnya kadang-kadang itu, bahkan pendidikan agama pun itu kadang-kadang juga kalau tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat, itu juga bisa menimbulkan trauma di kalangan anak-anak gitu kan. Ada loh orang yang kemudian punya pengalaman pendidikan agama yang panjang, begitu dia keluar dari lingkup pendidikan agamanya itu kemudian dia menunjukkan ekspresi yang berbeda, bahkan mungkin tidak linear dengan apa yang dipelajari itu gitu kan. Kenapa? Karena mungkin proses pengalamannya itu tidak selalu baik gitu ya. Sehingga kemudian sebenarnya kalau pendidik orang itu belajar dan kemudian keluar dari ruang belajar itu, dan kemudian dia tidak hanya tadi secara karakternya dia kemudian kokoh gitu kan, imannya kokoh gitu kan, nilai-nilainya tertanam, moralitas terjaga, tapi juga paling tidak minimal gitu ya, dia itu masih tidak memendam pengalaman negatif yang menimbulkan trauma. Itu menurut saya satu keberhasilan tersendiri sebenarnya. Nah, karena itu kalau tadi bicara soal kurikulum pendidikan agama, menurut saya yang sangat penting itu adalah tidak hanya kurikulumnya, tetapi juga prakteknya. Prakteknya. Kalau kadang-kadang kalau kita bicara dengan para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan, kan bicara soal buku ajarnya, bicara soal kurikulumnya, panduannya, tetapi menyiapkan
prosesnya di lapangan itu yang menurut saya juga tidak kalah penting, karena kurikulumnya bagus tapi prakteknya tidak konsisten juga jadi masalah di situ. Tapi jadi muspro ya Mas ya? Muspro bahasa apa ya? Bahasa mana ya muspro? Jadi ini ada sisi sia-sianya gitu. Kita udah punya ini nih bahan ajar yang bagus banget sebagai pedoman untuk menyampaikan pendidikan agama yang bisa memperkuat sikap toleransi peserta didik gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang Mas Iqbal sampaikan, kalau misalkan itu tidak diperkuat dengan bagaimana prosesnya dalam mengajarkan pendidikan agama, itu akan sangat disayangkan. Jadi memang ini ya Mas ya, ketika kita ingin menyampaikan nilai-nilai dalam pendidikan itu yang berjalan bukan hanya satu sisi berarti ya, harus banyak elemen yang saling menunjang. Berarti dari sisi bahan ajar, dari sisi pendidiknya juga mungkin harus punya kapasitas untuk bagaimana nih menyampaikan pendidikan agama yang humanis, yang di situ mengajarkan nilai-nilai memanusiakan manusia gitu ya Mas ya. Betul. Terus juga mungkin dari media ajarnya mungkin juga gitu. Menciptakan ruang temu juga ya Mas ya. Dan menurut saya yang tidak kalah penting juga adalah peran kelompok di luar lembaga pendidikan itu. Itu juga penting. Walaupun menurut saya peran kelompok luar dalam dunia pendidikan itu juga sangat bergantung pada keterbukaan di dalam lingkup lembaga pendidikan itu sendiri. Karena saya kira ada banyak manfaat ya sebenarnya kalau ke sekolah itu membangun kerjasama dengan pihak luar. Satu sisi tentu memperkuat itu, tapi itu juga keterbukaan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di luar. Nah, pengalaman kami terus terang kami pernah melakukan penelitian di sejumlah sekolah-sekolah favorit di Indonesia. Ini kami melakukan penelitian sekolah-sekolah favorit, dan kami ingin melihat sebenarnya gambaran tingkat toleransi di kalangan sekolah, di lingkungan sekolah-sekolah itu, praktek toleransi atau praktek kebinekaan di sekolah-sekolah itu. Nah, salah satu temuan kami itu menunjukkan bahwa salah satu yang berperan penting di dalam menumbuhkan ekosistem sekolah yang inklusif itu adalah kerjasama dengan kelompok-kelompok di luar. Penguatan dengan lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan, kompetensi di bidang pendidikan inklusif gitu ya, nilai-nilai inklusif, dan kerjasama itu menguatkan ekosistem yang ada di sekolah, dan itu ternyata salah satu yang penting. Nah, menurut saya pola relasi seperti ini yang menurut saya ke depan perlu diperkuat. Saya jadi keinget ini Mas, konsep Tripusat Pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Itu kan menjelaskan soal 3 ekosistem utama pendidikan ya. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan memang ketiganya ini harus bersinergi nih untuk menciptakan pendidikan ini yang masih apal ekosistem pendidikannya Ki Hajar Dewantara, pasti pendidik juga ini kayak ini. Kebetulan aja kuliahnya di pendidikan Mas. Makanya ini mau menggali lebih dalam, menyerap lebih banyak ilmu dari Mas Iqbal. Waduh, oke. Saling belajar. Tapi Mas, kalau kita bicara soal tadi ini yang Mas Iqbal sampaikan soal bersinergi dengan banyak elemen gitu ya. Apa nih Mas tips untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan itu Mas, dan melibatkan banyak ekosistem tadi? Ada nggak Mas cara yang sekiranya bisa Mas Iqbal bagikan nih buat kita gitu? Ya, saya kira memang yang sangat penting itu adalah kemauan kemauan, terutama leadership yang sangat penting. Leadership itu sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan dan praktek di sebuah lembaga pendidikan itu terjadi. Dan kerjasama dengan pihak luar itu kan juga butuh proses, butuh energi, butuh waktu, dan kadang-kadang dunia pendidikan kita saat ini itu kan semakin semakin padat gitu ya. Jadwalnya padat gitu kan, anak sekolah dari satu pelajaran ke pelajaran lain begitu intensif gitu kan, sehingga banyak sekali yang kemudian harus dipelajari anak-anak, sehingga seringkali dunia pendidikan kita itu sangat terfokus pada apa yang tersedia di buku ajar, di kurikulum gitu kan, sehingga ruang untuk membuka kreativitas, pelibatan orang luar itu kadang-kadang malah dianggap merepotkan. Waduh gitu kan. Bicara soal
jadwal, bicara soal anggaran, bicara soal kerepotan-kerepotan. Nah, saya kira memang ke depan memang hal seperti ini memang harus terintegrasi di dalam struktur kurikulum kita, sehingga kalau kita mau bicara soal tadi, kembali ke tadi ya, toleransi itu kan tidak hanya soal konsep, tidak hanya soal nilai, tapi juga soal pengalaman. Padahal pengalaman itu hanya bisa dimungkinkan kalau anak itu keluar sekolah gitu kan. Nah, walaupun di dalam sekolah sendiri, kalau kebetulan kalau sekolahnya sudah plural ya, seperti sekolah negeri, tapi sebagian besar sekolah kita kan tidak selalu beragam gitu kan. Dan karena itu untuk menghadirkan keragaman di dalam lingkungan sekolah itu juga perlu kebijakan, perlu kemauan gitu. Itu saya kira. Perlu aware ya Mas ya. Tapi nih Mas, saya pengen denger ini pengalaman Mas Iqbal, mungkin punya nih pengalaman untuk menciptakan itu dalam sebuah konsep yang bisa dilakukan, terutama sama anak-anak muda lah. Ada nggak Mas pengalaman Mas Iqbal untuk merealisasikan itu menjadi entah itu sebuah agenda, entah itu sebuah apapun itulah. Iya. Kebetulan saya itu kan juga bergelut di dunia pendidikan juga ya, pendidikan agama juga. Nah, yang bisa saya lakukan adalah tadi membuka akses ke pengalaman hidup itu. Jadi misalnya saya di UGM itu saya mengajar mata kuliah agama. Nah, kebetulan saya itu termasuk yang memulai praktek pendidikan agama yang tidak monoreligius tapi multireligius gitu ya, sifatnya itu. Kalau pendidikan agama kita secara umum kan masih monoreligius. Jadi kalau dalam mata kuliahnya kan disebut sebagai mata kuliah pendidikan agama. Pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik dan lain-lain. Jadi sendiri-sendiri gitu kan biasanya. Nah, kemudian saya sampaikan ke dekan, ke fakultas bahwa sebenarnya mahasiswa kita itu kan sudah 6 tahun lebih belajar agama, pasti mereka pengetahuan agamanya sudah ada. Tinggal kan kemudian di kampus ini untuk apa gitu kan. Makanya kemudian yang kita dorong adalah literasi agama dan kemudian bentuknya adalah bentuk pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai universal agama, dan kemudian orang saling belajar agama yang berbeda. Nah, tidak hanya belajar di ruang kelas, tapi juga yang kami lakukan adalah melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas agama yang berbeda di luar kampus. Dan agama itu tidak hanya, ketika kita bicara soal komunitas agama, tidak hanya masjid, tidak hanya gereja gitu ya. Tapi banyak sekali komunitas agama sekarang yang melakukan banyak hal, melakukan kerelawanan sosial, melakukan praktek pengelolaan sampah, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan itu yang berbasis agama banyak sekali. Dan saya kira disitulah sebenarnya agama itu hadir di ruang-ruang publik itu dengan cara yang sangat konstruktif. Dan itu yang menurut saya ruang belajar agama itu perlu disambungkan, gitu. Nah, ini yang menurut saya peluang sebenarnya ke depan itu, sehingga pendidikan agama kita itu berkembang. Ini gitu. Menarik Mas Iqbal, karena saya baru dengar. Selama ini yang saya temuin gitu. Itu ya ketika kita bicara soal pendidikan agama gitu, ya agama Islam, terus agama Kristen sendiri, agama Buddha sendiri gitu kan. Dan di Gus Durian itu kebetulan saya menemani teman-teman komunitas di Jawa Timur. Beberapa itu juga sempat memberikan cerita mereka nih, pengalaman mendampingi teman-teman yang dalam tanda kutip itu mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan agama di sekolah formal. Nah, ini juga situasi yang menurut saya harus kita bicarakan gitu. Mungkin nanti ada sesi khusus ini. Ya, itu isu tersendiri itu saya kira, tapi penting ya. Iya, karena bahkan sampai begini, jadi teman-teman Gus Durian Ponorogo itu sempat mereka membicarakan untuk menciptakan semacam saya lupa namanya, tapi di situ berkumpul orang-orang yang ingin belajar agama dari berbagai agama, karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan itu di sekolah. Karena kalau di sekolah kan rata-rata yang diberikan oleh sekolah itu ya pendidikan agama Islam, gitu kan. Nah, tapi ada fenomena lain nih, gitu. Jadi di sekolah itu pendidikan agamanya hanya pendidikan agama Islam, sedangkan siswanya ini bukan cuma dari Islam gitu.
sampai pada akhirnya si siswa ini mau tidak mau dia harus ikut ritual-ritual yang apa ya bahasanya ya, inilah praktek ibadah yang dilakukan gitu, kayak ada istighosa ya dia ikut istighosa, ada yang lain dia ikut yang lain. Dengan situasi ketika ditanya dia merasa memang kurang nyaman karena kan dalam lingkup sekitarnya dia tidak melakukan itu kan, gitu sih. Itu situasi-situasi di dunia pendidikan yang juga harus menjadi bahasan bahasan tadi yang Mas Iqbal bilang. Ini memang harus diobrolkan sendiri nih karena ngomong itu kayak panjang lebar ya Mas ya. Sebenarnya yang kadang-kadang ada kekhawatirannya ketika orang itu mengena bertemu dengan orang yang berbeda agama, itu ada kekhawatiran kemudian melemah imannya, gitu kan. Kadang-kadang saya berpikir selemah itukah imannya, gitu kan. Nah, tetapi kan sebenarnya kan seringkali justru anak-anak kita ini kan sebenarnya perlu dibantu untuk menemukan kembali makna di dalam agama mereka, gitu kan. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang lain, pengalaman saya itu justru di situ mereka menemukan kembali signifikansi makna agama dari agama mereka. Gitu. Itu semacam proses penemuan kembali makna. Oh, dulu sholat begini, oh dulu zikir begini. Kalau bagi Muslimnya itu kan bagaimana tujuan hidup dan lain-lain gitu kan. Kenapa kita harus begini, kita harus begitu. Nah, itu kemudian kalau kita itu dibawa ke diskursus yang lebih luas, lebih kontekstual, itu ada proses penemuan kembali makna itu. Dan itu yang menguatkan gitu kan. Jadi menurut saya sih dengan pengalaman pendidikan agama kita yang sudah cukup panjang, sebenarnya menurut saya sudah saatnya kita untuk membuka ruang-ruang belajar yang lebih luas bagi dalam konteks pendidikan agama itu. Gitu. Jadi agama bukan hanya berhenti pada warisan yang diberikan, tapi juga berjalannya waktu itu menjadi kita bisa menemukan makna kenapa kita beragama, kenapa kita harus meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama gitu ya Mas ya. Tuh, dan agama tidak hanya dalam konteks ajaran agamanya, tapi agama juga sebagai institusi sosial. Institusi itu sosial. Yang juga penting, gitu, ini kan? bagus ya kalimatnya ya. Institusi sosial. Ya. Ini kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Itu ketika ada orang menghadapi masalah dalam hidupnya, tidak semua anak muda itu kembali ke agama. Kadang-kadang kan mereka kembali ke support system di luar agama. Gitu kan, entah temannya, entah itu klub-klubnya gitu kan. Itu kan semua institusi sosial, support system sosial. Nah, agama sebenarnya kan perannya di situ juga seharusnya gitu kan. Nah, di situ sebenarnya menurut saya ruang-ruang yang agama perlu kita hadirkan di masyarakat dalam konteks yang lebih positif itu. Itu sih. Agama menjadi rumah untuk kembali. Gus Durian ini kan rumah untuk kembali juga. Seperti Gus Durian. Iya. Oke. Nah, Mas Iqbal, ini kan tadi kita udah bicara soal pendidikan agamanya sih Mas. Nah, kalau di Gus Durian itu kan salah satu isu yang kita angkat ya, di isu prioritas jaringan Gus Durian itu adalah isu tentang toleransi dan perdamaian. Nah, kira-kira apa nih Mas? Saran atau masukan dari Mas Iqbal yang sekiranya bisa kita lakukan nih, yang bisa dilakukan oleh teman-teman Gus Durian untuk itu tadi merealisasikan gitu. Tentu tidak hanya terbatas pada pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal itu ya, tapi juga bisa lebih luas dari itu. Gitu. Ya, saya kira ini ya, Gus Durian ini kan satu kekuatan penting ya, lembaga sosial yang sangat penting yang menurut saya perlu lebih banyak terlibat dalam proses pendidikan itu. Nah, dalam konteks bagaimana kita membangun pendidikan toleransi di sekolah, menurut saya ke depannya menurut saya bagus kalau Gus Durian bisa memperbanyak kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nah, kerjasama yang tidak sekali program terus selesai, tapi kerjasama yang mungkin pendidikan agama di sebuah sekolah dalam satu semester bagaimana kemudian dirancang bersama-sama. Jadi berkelanjutan gitu ya Mas ya? Dan dalam konteks pendidikan karakter termasuk kemudian sehingga pendidikan agama itu juga tidak hanya dalam konteks
pemahaman agama, pengetahuan agama, tapi juga pengalaman. Nah, aspek pengalaman ini yang menurut saya Gus Durian bisa hadirkan di sekolah-sekolah. Itu menurut saya sangat berarti karena menurut saya itu yang kurang saat ini gitu kan. Kembali toleransi itu bukan hanya soal pengetahuan, soal teori, tapi juga soal pengalaman. Kalau kita nggak mengalami, kita nggak akan punya sensitivitas itu. Karena dengan pengalaman itu kan akhirnya ada ruang temu. Kita jadi bersinggungan dengan yang berbeda, ya kan? Bukan cuma berbeda soal bentuk fisiknya, tapi juga berbeda dari sisi agamanya. Kita bisa mengenal, kita mungkin bisa saling bercerita gitu ya. Dulu sebenarnya Mas, saya itu dibesarkan dalam lingkungan yang ini mayoritas Islam, gitu. Di lingkungan saya hampir jarang banget. Saya juga. Jadi justru ketika kuliah, kemudian di Jogja itu semakin bertemu teman-teman yang berbeda agama. Dan disitulah akhirnya ada ruang dialog, ketemu, dan sharing. Oh, ternyata di agama Buddha itu ada ini ya, ajaran-ajaran yang sebenarnya ajaran itu juga ada di agama Islam gitu. Tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain-lainnya. Di Kristen juga ini ada loh yang nilainya itu juga di Islam diajarkan bagaimana saling mengasihi, saling menyayangi, tidak saling mendiskriminasi. Kan agama Islam mengajarkan itu kan, dan ternyata di agama yang lain juga mengajarkan itu gitu. Melihat manusia secara utuh gitu. Jadi ingat kata yang yang disampaikan oleh Gus Dur. Selama masih manusia, siapapun dia ya wajib kita manusiakan. Dan kayaknya itu yang ingin disampaikan oleh ini ya Mas ya, ajaran agama kita ya. Ada satu logika yang menurut saya ini selalu menjadi refleksi saya. Saya tuh kan termasuk banyak mempelajari mindset kelompok-kelompok keagamaan yang ekstrim. Gitu ya. Jadi salah satu logika yang sering BK itu, misalnya ada dari salah satu tokoh keagamaan yang ekstrem itu mengatakan memang agama kita itu mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan berbuat baik. Tetapi kita tidak bisa hidup bersama orang yang memusuhi kita. Gitu. Tetapi kita tidak bisa hidup bersama orang yang memusuhi kita. Bahkan dalam bahasanya itu dalam satu retorika yang kita memang agama yang damai, kita memang agama yang penuh kasih sayang, tapi kita tidak bisa hidup bersama anjing gila di samping kita. Paham? Bisa ditangkap nggak? Jadi itu yang kadang-kadang kan nilai toleransi, nilai perdamaian itu sebuah nilai, tapi ketika dibenturkan dengan realitas, orang nggak siap. Jadi bagaimana kemudian orang ketika dalam realitas merasa bahwa dia terancam. Ya, itu kan digambarkan dengan tadi itu anjing gila tadi itu kan. Tidak bisa loh, kita ini kan kita kan hidup dalam situasi yang begini, maka kita harus keras, kita harus tegas, kita tidak boleh lunak, nggak boleh gentar gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian mindsetnya adalah mindset yang ekstrim tadi itu. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena menurut saya diantaranya karena pengalaman keragaman itu tidak cukup terbentuk, sehingga ketika dihadapkan dengan itu orang kaget. Orang mengalami semacam cultural shock gitu kan, sehingga stigma-stigma itu bermain. Nah, karena itu menurut saya kembali lagi ke poin saya tadi, sebenarnya kalau kita mau bicara soal pendidikan agama dan toleransi di sekolah, menurut saya hal yang sangat kurang saat ini adalah bagaimana menghadirkan pengalaman keragaman di sekolah. Itu menurut saya. Bagaimana menghadirkan keragaman di sekolah, ya. Pengalaman keragaman di sekolah. Pengalaman keragaman ya. Iya. Oke, menarik sekali. Ini sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang sama Mas Iqbal nih, tapi ternyata kita terbatas waktu, Mas. Keburu kopinya dingin. Keburu kopinya dingin, boleh diminum dulu deh, Mas. Saya juga mau minum kopi. Kan kita teman ngopi. Kita teman ngopi kan, jadi nanti kalau kopinya habis nanti diisi lagi. Iya, isi ulang gitu. Nah, dari apa yang tadi kita obrolkan nih, Mas Iqbal, ini kan sebenarnya masih bisa digali lebih dalam ya. Oke, tapi mungkin ini akan ada sesi part 2-nya mungkin ya, nanti kita request sama timnya Mbak Adin part 2. Nah, Mas Iqbal, sebelum kita menuju akhir, saya ingin bertanya, mungkin ini agak personal sih. Kalau misalkan dari sisi Mas Iqbal nih sebagai akademisi gitu ya, karena terjun di dunia pendidikan bukan hanya di perguruan tinggi, tapi juga di Bumi Cendekia juga gitu.
Dan dengan sepak terjang penelitiannya Mas Iqbal luar biasa banget ya Mas Iqbal. Waduh. Apa nih harapan Mas Iqbal dengan pendidikan agama yang saat ini ada? Dan apa yang Mas Iqbal bayangkan tentang pendidikan agama bisa membawa nilai toleransi untuk kedepannya? Saya kira mungkin kembali ke tadi pesan Gus Dur. Yang paling penting dari agama itu adalah kemanusiaan. Ada bicara soal kebenaran, tapi jangan lupa di samping kebenaran agama itu bicara soal kemanusiaan. Nah karena itu menurut saya harapan saya kalau kita bicara soal harapan tentu harapan ini tidak selalu sama dengan harapan banyak orang lain gitu. Tapi kalau saya secara pribadi menurut saya berharap ke depan agama ini pendidikan agama itu menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan. Peran agama, bagaimana nilai-nilai keagamaan yang mendorong untuk orang bersikap bersikap welas asih, compassionate gitu atau rahmatan lil alamin dalam bahasa agama Islam itu menjadi penekanan. Karena disitulah sebenarnya tidak hanya membuat anak itu kokoh secara karakter toleransinya, tapi juga kokoh secara karakter batinnya. Sehingga dia nggak gampang goyah ketika ada dikit-dikit nanti depresi gitu dikit-dikit nanti istilah-istilah anak muda sekarang yang semakin sering saya dengar itu karena guncangan batin itu. Nah ini yang menurut saya dua hal itu kan, kekhawatiran orang tua itu kan dua. Satu adalah kekhawatiran bahwa anaknya itu lemah secara moral, tapi juga kekhawatiran Kementerian Pendidikan itu adalah soal apa yang disebut sebagai dosa pendidikan. Dan salah satu dari dosa pendidikan itu adalah intoleransi. Nah sebenarnya itu tanggung jawab kita, termasuk tanggung jawab Kementerian Pendidikan sebenarnya untuk menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai tempat kembali gitu tempat kembali ketika orang membutuhkan penguatan batin. Itu sih. Luar biasa sekali Mas Iqbal ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, kayaknya muter-muter. Tapi ini Mas, memang situasi yang kita hadapi kan seperti itu dan bicara soal pendidikan agama ini kan sebenarnya konteks yang sangat luas sekali apalagi di Indonesia begitu. Dan apalagi kalau kita menghubungkan dengan persoalan-persoalan yang ada gitu. Ini bisa berpart-part nanti Mas gitu. Pokoknya nanti kita akan undang Mas Iqbal lagi gitu. Terima kasih Mas Iqbal sudah berkenan untuk berbagi bersama kita di podcast Teman Ngopi. Kita tunggu lagi edisi selanjutnya bersama Mas Iqbal teman-teman Kita akan bicara banyak bersama Mas Iqbal di episode-episode yang lainnya. Mas Iqbal sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Ubay. Sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau ada sumur di ladang boleh kita menyikat gigi, kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Teman Ngopi selanjutnya. Kita akhiri sampai di sini. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.